Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Henry CY. Bagi teman-teman yang belum like and subscribe, silahkan like and subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah teman-teman, kali ini saya berada di lahan 4 ya. Nah seperti ini kondisinya. Nah ini tanaman padi MR219, usianya yaitu 42 hari setelah tanam. Kalau kita lihat anakannya kan kawan ya, cukup banyak anakannya. Nah seperti itu. Nah ini untuk gulmanya ini masih tumbuh ya, karena kemarin itu kita waktu aplikasi pembeku kurang ya kawan-kawan untuk dosisnya, sehingga masih ada beberapa gulma yang tumbuh. Tapi tidak masalah kalau misalnya tanaman padi sudah rapat seperti ini. Jadi ketika gulma tumbuh tidak begitu mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi ya kawan-kawan. Ya memang bagusnya harus bersih ya. Nah ini seperti ini kondisinya. Tanaman padi MR219 di usia 42 hari setelah tanam. Nah ini tanaman padi ini saya aplikasikan pupuk tabur hanya 1 kali ya, dan memang 1 kali untuk 1 musim ini ya, di musim gadu 2021. Nah jadi kali ini saya akan melakukan pencegahan ya, pencegahan dalam rangka pengendalian hama penggerek batang ya. Biasa sering disebut dengan beluk ya kawan-kawan, nanti ketika jebol putih. Nah jadi di usia tanaman padi 30-45 hari setelah tanam, bahkan sampai 50 hari setelah tanam ya, itu kita harus rajin aplikasi penyemprotan, terutama insektisida dan fungisida. Kenapa? Karena di masa-masa itu tanaman padi sangat rawan sekali terserang yang namanya hama penggerek batang ya. Dan kalau di fase generatif itu disebut dengan beluk, yaitu ketika jebol putih ya kawan-kawan. Nah seperti itu. Sekaligus kita lakukan penyemprotan untuk pencegahan jamur ya kawan-kawan. Jadi kita untuk menghindari adanya jamur pada tanaman padi yang akan berakibatkan seperti busuk pelepah ya ketika tanaman padi sudah rapat seperti ini, dan untuk menghindari patah leher ketika nanti malai padi sudah keluar, dan sekaligus pemberian nutrisi. Nah adapun untuk insektisida yang saya pakai dalam rangka mengendalikan hama penggerek batang ya, dalam hal ini beluk kawan-kawan, yaitu saya menggunakan insektisida dengan merek dagang Bell Expert ya, dari perusahaan Bayer ya, Bell Expert 400 SC. Nah ini kemasan yang besar, yaitu kemasan 250 ml ya. Ini merupakan insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan suspensi berwarna putih kekuningan untuk mengendalikan hama pada tanaman padi sawah. Nah ini memiliki 2 bahan aktif kan kawan ya, yaitu flubendiamida 240 gram per liter dan thiacloprid 240 gram per liter ya. Nah seperti itu. Nah ini untuk Bell Expertnya. Nah adapun kalau misalnya kita lihat mengenai petunjuk penggunaan, nah kita buka di sini kawan. Nah kita buka dulu ya mengenai petunjuk penggunaannya. Nah seperti ini. Nah ini untuk petunjuk penggunaan untuk mengatasi hama penggerek batang atau penggulung daun, hama belalang. Ini dosis dalam 1 hektar untuk penggerek batang yaitu 300 ml per hektar. Nah penyemprotan volume tinggi dan penggulung daun yaitu 200 ml per hektar. Hama belalang Okia SP yaitu 150 ml per 1 hektar. Dan untuk hama lalat bibit yaitu 225 ml per hektar. Nah adapun untuk penggerek batang yaitu kita menggunakan dosis 300 ml per hektar. Nah sedangkan ini kemasan 250 ml kan kawan. Nah jadi tinggal kita bagi ya, 350 ml nanti dibagi berapa tangki ya ketemunya nanti, agar untuk menghitung berapa mili per 1 tangkinya. Nah cuman dalam hal ini saya pribadi akan menggunakan cukup 10 mili kan kawan ya. Saya akan menggunakan 10 mili dalam 1 tangki 16 liter. Nah itu sebenarnya ya dosisnya agak kurang.
tapi saya rasa ini sudah cukup mumpuni ya, mumpuni untuk mengatasi hama yang ada pada tanaman padi saya. Kenapa? Karena untuk musim lalu kurang lebih sudah 3 musim ya, saya tidak menggunakan insektisida bel ya kawan-kawan. Jadi untuk hama di tanaman padi saya mudah-mudahan tidak ada yang resisten terhadap bel expert ini ya kawan-kawan. Nah memang bagusnya lagi teman-teman menggunakan dosis sesuai anjuran dari perusahaan. Nah dalam 1 hektar yaitu 300 berapa tadi ya, 300 mili kan kawan ya, 300 mili dalam 1 hektar. Nah ini nanti kemasan 250 mili ini akan saya gunakan untuk 1 hektar ya kawan-kawan. Nah seperti itu. Jadi ketemunya nanti berapa tangki ya, coba kita hitung dulu kawan-kawan. Nah ketemunya nanti yaitu 25 tangki kawan-kawan ya, ketika kita menggunakan bel expert ini dengan dosis yaitu 10 mili per 1 tangki 16 liter. Nah jadi ketemunya 25 tangki. Nah jadi nanti mudah-mudahan sih bisa kita gunakan untuk 2 kali aplikasi. Jadi dengan interval 3-5 hari kita akan aplikasikan penyemprotan kembali. Nah seperti itu ya kawan-kawan. Jadi sebenarnya ketemunya sama aja kalau misalnya kita 2 kali penyemprotan, karena di sini nanti ada penyemprotan volume tinggi. Nah seperti itu ya kawan-kawan. Oke. Dan adapun untuk pencegahan penyakit jamur ya seperti busuk pelepah, patah leher dan yang lain-lain, saya menggunakan fungisida yaitu Kontah Plus, yaitu dengan 2 bahan aktif yaitu azoxystorbin dan hexaconazole ya. Azoxystorbinnya yaitu 200 gram per liter, hexaconazolnya yaitu 50 gram per liter dengan total 250 SC ya. Nah Kontah Plus ini adalah fungisida sistemik yang bersifat protektif dan kuratif, berbentuk pekatan suspensi berwarna putih untuk mengendalikan penyakit bercak daun ya pada tanaman cabai. Nah ini dengan bahan aktif hexaconazole dan azoxystorbin ini sangat bagus sekali ketika kita aplikasikan untuk tanaman padi ya kawan-kawan. Nah adapun kalau kita lihat nih petunjuk penggunaan ya untuk bercak ya daun, kita menggunakan dosis yaitu 2 mili per liter ya. Jadi kita nanti akan menggunakan kurang lebih 32 ya, 30 sampai 32 ya, 32 mili dalam 1 tangki 16 liter ya kawan-kawan. Nah ini untuk fungisida Kontah Plusnya. Dan selanjutnya kita tambah dengan nutrisi yaitu ini KCL cair ya dengan merek dagang Alpha Green ya. Nah seperti itu kawan-kawan. Dan selanjutnya ini ada perekat, saya menggunakan perekat Apsa, dan kita kasih cuan pupuk urea cair. Dan alhamdulillah kemarin beberapa hari yang lalu saya aplikasikan ini pupuk urea cair ya pada tanaman padi saya, dan tanaman padi saya alhamdulillah terlihat cukup hijau kawan-kawan. Nah langsung saja kita aplikasikan pencampuran ya untuk beberapa insektisida yang ada ini. Nah yang pertama kita akan cairkan terlebih dahulu yaitu KCL, terus cuan, dan nanti langsung fungisida dan bel, terus Apsa. Nah seperti itu kan kawan. Nah ini masih ada segelnya, kita buka dulu segelnya. Nah kita buka dulu. Nah untuk KCL cairnya saya menggunakan dosis 100 mili kan kawan ya, 100 mili dalam 1 tangki 16 liter. Nah ini takaran 50 mili ya, langsung aja kita takarkan. Nah jadi warnanya merah seperti ini. Nah ini 1, kita menggunakan dosis 100 mili. Wah, udah. Jadi tangkinya ini udah ada airnya kan kawan, dan ember ini udah ada airnya, sudah kita siapkan. Jangan lupa tutup kembali. Setelah itu kita aplikasi cuan ya, pupuk urea cair. Kita menggunakan kurang lebih 5 tutup kan kawan ya, 5 tutup. Dan kemarin sudah kita takar ya 5 tutupnya ini kurang lebih 2 grit gelas ini ya. Jadi biar mudah untuk menuangkan kita pakai gelas. Nah, seperti ini.
Nah, udah. Kita pakai 2 gritnya, tuangkan di sini di ember. Nah, setelah itu kita aplikasikan fungisida kontak plusnya. Kita buka dulu segelnya kan kawan. Nah, ini dapat ini lagi nih, dapat takaran lagi ya, buat nakar. Nah, dalamnya masih ada segelnya lagi. Kita buka pakai sendok. Nah, ini kita menggunakan dosis yaitu 30 mili atau 32 mili ya. Nah, itu jangan lupa tutup kembali. Nah, tuangkan di ember. Warnanya putih kan kawan. Nah, setelah itu kita aplikasi belnya. Nah, ini untuk belnya ya, bel spotnya kita pakai dosis yaitu 10 lebih dikit ya, atau mungkin kita pakai 15 mili kan kawan. Tadi rencana mau pakai 10 mili tapi kita tambah dosisnya. Kita pakai 15 mili ya, jadi mendekati 20. Nah, udah. Jangan lupa tutup lagi biar nggak tumpah. Nah, tuangkan. Langsung diaduk ya kan kawan. Nah, setelah itu kita tambah perekat. Untuk apsa kita pakai dosis 10 mili ya. Nah, perekatnya. Oke kawan-kawan. Nah, jadi seperti ini untuk teknik pencampurannya. Jadi untuk perekat kita kasih yang terakhir. Oke. Dan seperti ini tanaman padi saya. Alhamdulillah perkembangan cukup bagus. Jangan lupa like and subscribe, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dibagikan ya, agar lebih banyak lagi yang mendapatkan informasi mengenai seputar dunia pertanian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.